Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat tersebut, dan ternyata masalah kuburan dekat dengan orang soleh, dekat dengan para aulia, punya manfaat yang sangat besar, apalagi bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat yang pertama kali bangkit di sana, Baqi, Jannatul Baqi. Dalam hadis Nabi katakan, Ana awwalu man tanshaqu anhul qabr. Saya orang pertama yang Allah bangkitkan dari bumi di hari kiamat. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi katakan, setelah itu penduduk yang ada di kuburan Baqi, ada 10.000 sahabat dan ahlul bait di situ, digabung jadi 10.000. Setelah itu kami menuju ke Makkah. Orang di Makkah mereka dibangkitkan. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis, lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Juga Imam Tirmidzi lahir 200 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ana ashfa liman yamutu biha." Kata Rasulullah. Siapa di antara kalian, wahai umatku, jika memang Allah takdirkan bisa meninggal di kota Madinah, jangan pindah ke kuburan lain, di situ saja. Termasuk saya punya hal Ais, itu dikuburkan di Madinah. Salah besar kalau disuruh balik pulang. Salah, biaya udah keluar. Fadilah ini dapat syafaat Nabi secara khusus sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dibagi dapat syafaat khusus dari Rasulullah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahwaj, orang-orang pertama yang dapat syafaat itu yang kuburan dekat Rasulullah SAW. Makin dekat, makin cepat syafaatnya. Jadi syafaat ada khos, ada am. Ada syafaat umum, ada khusus. Ada syafaatul uzma. Jadi khusus ini ada dua. Ada khusus orang-orang terdekat Nabi. Mau dia kuburannya jauh di mana, tapi dia dekat dengan Nabi, Nabi bisa kasih. Tapi ada yang khususnya karena tempat. Dia tempatnya dekat dengan Nabi, Nabi juga kasih khusus sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kota Madinah, orang yang dikuburkan di Baqi itu dipilih. Imam Haramain menceritakan dulu waktu beliau berangkat haji atau umroh, Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Gurunya Imam Ghazali. Imam Haramain kontrak rumah persis di hadapannya itu kuburan Baqi. Tengah malam beliau ibadah, habis ibadah beliau keluar duduk di teras rumahnya sambil melihat, tahu-tahu lihat kuburan itu ada tumpukan jenazah di atas unta, dibawa oleh sosok manusia berpakaian putih, memunculkan sinar cahaya, mungkin malaikat. Itu tumpukan jenazah dibawa keluar kota Madinah. Ini yang Nabi katakan dalam hadis, innamal madinatu tanfi khubthaha wa yansa'u tibuha. Kota Madinah seperti alat pembakar besi, yang karatan dibuang, tapi yang bagus besinya dibiarkan menetap. Artinya orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak min ahlil yamin, bukan penghuni surga, pasti tidak bisa dikuburkan di tempat tersebut. Makanya Imam Haramain lihat itu tumpukan jenazah dibawa sama malaikat, bawa kemana? Diikuti Imam Haramain, ternyata dibawa keluar kota Madinah, dibongkar kuburan, ditutup lagi. Karena mereka yang dibaki insya Allah min ahlil jannah. Mereka 10.000 orang insya Allah penghuni surga. Kenapa penghuni surga? Karena penciptaan mereka satu asal dengan Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat dari Abdul Razzaq, kitabnya namanya Al-Musnaf, nama kitabnya. Ini kitab Al-Musnaf ini
Dia punya arti adalah kitabul hadis al-murattab alal abwab, lakin tashtamilu ala hadithil mauquf wal hadithil maqtu. Yang namanya kitab musnaf, untuk terminologi para ahli hadis, mereka mengatakan kitab musnaf itu adalah kitab yang disusun berbab-bab, yang mencakup hadis mauquf dan hadis maqtu. Apa itu hadis mauquf? Dikatakan wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Dalam kitab Baikunia dikatakan setiap ucapan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dinamakan hadis mauquf. Apa itu hadis maqtu? Wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma litabin huwal maqtu'u. Seluruh ucapan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dinamakan hadis marfu, dan seluruh perbuatan atau ucapan yang disampaikan oleh tabi'in dinamakan hadis maqtu. Jadi di kitab musnaf itu hanya mengumpulkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan para sahabat Nabi dan para tabi'in saja, namanya musnaf. Ini kitab musnaf luar biasa. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa dikatakan orang-orang dengan yang meninggal di Baqi, dikuburkan di Baqi, dinamakan Jannatul Baqi, surga Baqi? Karena mereka asal usulnya berasal dari penciptaan yang sama, tanah yang diciptakan daripada tanah tersebut Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana dikuburkan seseorang, di situ dia diciptakan. Dikuburkan seseorang, dari tanah itulah dia diciptakan. Ibnu Abbas katakan, yudfanu kullu insan, dikuburkan setiap manusia, fit turbatil ladzi khuliqa minha, di tanah yang dia diciptakan darinya. Jadi kalau ada yang dikuburkan di Ternate, di Ubuk-Ubuk, berarti dia diciptakan dari proses tanah yang ada di Ubuk-Ubuk. Ada yang di kuburan Islam, demikian. Ada yang di Makkah, Mbah Maimun Zubair almarhum, berarti Mbah Maimun Zubair diciptakan dari tanah yang ada di kota Makkah. Ini hadis mauquf, riwayatnya hasan, bagus, bisa dijadikan pegangan. Nah, orang-orang yang di Baqi otomatis mereka juga diciptakan di tanah Madinah, sama seperti tanahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Abul Bashar Nabi Adam diciptakan dari berbagai tanah dicampur. Disitulah dikuburkan. Makanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, mengatakan yustahab tolabul maut fi baladin syarif, disunnahkan doa minta kepada Allah agar meninggal di tempat yang mulia. Jangan meninggal di Prancis, di Italia, di Yunani, dikuburkan sama dewa-dewa di sana. Minta dikuburkan di tempat-tempat yang baik. Di Makkah, di Madinah, di Hadramaut, di Tarim itu ada kuburan Zambal namanya. Kuburannya para aulia dan kaum solihin. Tahun 800 Hijriah dimakamkan di kuburan tersebut 10.000 wali, 80 kutub. Kalau kita di situ, wah, dapat keuntungan besar. Minta di tempat yang baik, sunnah kata Imam Nawawi. Yustahab tolabul maut fi baladin syarif, disunnahkan minta sama Allah, ya Allah kalau saya meninggal jangan ajal saya atau dikuburkan di tempat-tempat yang tidak baik, tapi bawa saya meninggal di tempat yang baik dan dikuburkan di tempat yang baik. Minta kata Imam Nawawi. Tidak lihat Nabi Musa, seorang nabi masih minta dikuburkan tempat baik, sampai-sampai emosi, malaikat maut datang ditampar, karena tahu dengan basirah ini punya pengaruh, punya manfaat, punya
harta yang sangat berharga kalau kita bisa bersanding dengan mereka.